Udah rame ya. Halo, tes tes suara saya gimana? Kira-kira teman-teman sekalian yang sudah online, apa suara saya dapat didengar? Bagus ya. Selamat sore Pak Sutarna, Mas Fajar Akbar, YT Edelai. Anda layak dapat bintang. Alhamdulillah kalau jelas. Baik, sambil menunggu ya. Masih 123. Tadi kalau dari survei ada 1000 lebih yang mau ikut streaming ya. Jadi saya coba tunggu sampai separohnya dulu ya kali ya. Oke, kita sambil maaf, suara saya masih agak serak-serak basah nih karena belum sembuh benar ya. Jadi mohon maaf. Teman-teman sekalian, sekarang kita membahas tentang TTLE. Jadi tidak menerima pembahasan dulu tentang rekening. Itu nanti ada saatnya ya. Saya akan bahas itu, tenang aja. Saya akan bahas tentang rekening. Saya sedang mengumpulkan masalahnya dulu ya. Jadi saya lihat dulu masalahnya seperti apa, baru nanti kita bahas gitu loh ya. Oke, teman-teman sekalian, tidak perlu nanya dulu karena saya nggak akan jawab. Saya ingin anda semua menyaksikan dulu atau apa melihat dulu apa yang saya sampaikan sampai selesai. Target saya adalah 1 jam. Kalau misalnya dalam 1 jam belum selesai, kita akan buka pertanyaan ya. Tapi jika pun nanti waktunya nggak sempat, teman-teman boleh menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya. Jadi sekarang saatnya absen dulu ya. Saya nggak akan balas karena kalau saya balas semua, waktu saya habis cuma untuk membalas doang ya. Jadi mohon teman-teman semua untuk lebih tertib ya. Jadi sekarang saatnya teman-teman hadir apa namanya absen dulu aja. Kemudian boleh komentar tapi nggak usah menanyakan ya karena saya nggak akan jawab sampai nanti saya selesai menjelaskan. Oke. Oke, dari sumber Mas apa tuh? Fribiela. Terima kasih sudah hadir. Solihudin Pamekasan sudah hadir. Terima kasih. Dari mana lagi nih? Solo, Mbak Ida, Aceh juga hadir semua. Dari Buton, Mas Prodi bahasa Inggris. Wah. Aji Gang apa nih? Gangstar, Gangsar, Nganjuk hadir. Ya, saya nggak sebutkan semua ya. Saya hanya bisa Saya baca secara random saja. Subang, Brebes, Bali, Agus Arianto, Ahmad Kurtubi, Majalengka, Supriyadi, Jawa Barat, Mbak Rani dari Ngawi, terima kasih. Agus Irawan, Ciamis, Sumsel, Mbak Feven ya, Mbak Feven ya. Dari NTB juga, dari Lampung. Wah, ini udah hampir semua pulau ada ya. Dari Kalimantan saya belum ini nih, belum lihat nih. Bu Eni dari SMP 8 Makassar. Kaltim, nah ini dia, Mas Saripudin dari Kaltim, Riau, Elva. Papua belum kelihatan nih Papua nih. Kalteng ada nih, Sukamara. Sulbar ada. Gacor keren apa nih? Kok gacor? Kaltim, Kalteng, Abizar. Wah, mantap. Berarti Kalimantan udah ada, Jawa Barat udah ada, Bone, Sulawesi Selatan udah ada, Cianjur, Sumatera Utara. Nah, Horas ya. Nias tuh beda ya sama Sumatera Utara ya. Oke, Bali. Ya, lalu Zakaria. Oke, sama sore Beli lalu ya. Lalu tapi orang NTB kayaknya ya. Mungkin tinggal di Bali ya. Oke. Wonosobo. Baru saya dari sana ya. Oke, kemudian dari Tasik Mimin. Loh, Mimin juga nih. Mimin Rahmini. Selamat sore Mbak Mim. Ini Mimin asli ya, Min ya. Ya, kalau saya nama panggilannya Mimin. Oke, ayo Pak Gas, tunggu dulu dong, sabar ya. Bengkulu hadir, baru juga 4 lot 6.
Saya 4 menit lagi ya kita mulai. Oke, sambil memberi kesempatan, mungkin masih ada yang connect internetnya belum connect ya. Jadi kita beri kesempatan supaya bisa connect dulu. Jam linier 25 pas total 23. Saya nggak bahas jam linier dulu ya. Ini kalau ini paham nanti insya Allah bisa kejawab semua ya. Mohon maaf kalau suara saya kurang enak didengar ya, karena terus terang saya 3 hari ini kurang sehat sebetulnya, sampai meriang juga ya, sampai meriang juga. Oh, NTT hadir ya, terima kasih sampai berkali-kali Pak Pak Kostan Sandi. Tapi karena saya merasa perlu untuk menyampaikan ini berkaitan dengan sebentar lagi kita akan eksekusi tahap kedua ya. Jadi semoga nanti ketika tahap 2 ini kita eksekusi itu teman-teman udah bener ngisinya gitu. Karena kalau pengisiannya salah itu menjadi malah tidak valid teman-teman. Oke, cukup Pak Kostan ya, udah banyak tuh kirimnya. Oke. Beri yang lain kesempatan. Mbak Desi Susanti Riau hadir, Almadera Semarang, Stefania Riba. Oke. Ini stuck di angka 256 aja nih ya viewernya, mungkin udah mentok ya. Walaupun naik deh 287. Oke. Oke, baik, 2 menit lagi. Kita absen lagi. Eka Aprilia, Handri Awan, Lombok Tengah. Mbak Novia dari Aceh. Selamat sore, Mbak Lazima juga dari Oki Sumsel. Selamat sore juga dari mana lagi nih? Dari DIY. Wih, Timur Leste, yang bener aja nih. Timur Leste. Emang sekolahnya masuk ke Emang masuk ke Indonesia ya, Timur Leste ya. Mungkin mungkin perbatasan kali ya dengan Timur Leste ya. Jayapura. Ini dia yang saya cari-cari nih, Mbak Yuniati Kuenan dari Jayapura. Di sana jam berapa, Mbak? Apakah di sana sudah waktunya berbuka puasa bagi yang berpuasa? Mungkin sudah ya. Oke, baik teman-teman sekalian, sudah pukul 4:09 waktu Indonesia bagian barat. 1 menit lagi. Kaltim, oke. Kok stuck ini? Kenapa nggak nambah-nambah? Halo, halo. Apakah jaringan saya macet? Oh, Madiun, Klaten, Aceh, Kalbar, oke, Garut, oke, Pacitan. Selamat sore Mas Admin SMK 2 Tejaleka, juga Mas Judin. Ya, Anda layak dapat bintang biru. Haya Guru juga dapat bintang biru. Oke, aman bosku. Oke, baik. Lampung Utara, Mbak Mas Eko Haryanto, terima kasih sudah ada bintangnya. Prasetyo Deno, Mas Dono nih ya, selalu setia ini ikut apa namanya streaming saya nih. Oke, baik kawan-kawan sekalian, sudah pukul 4:10, kita mulai saja ya. Oke, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat berpuasa bagi kawan-kawan yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dan bagi yang sudah masuk waktu maghrib mungkin ya, mungkin daerah timur udah masuk waktu maghrib, saya ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga hari-harinya diberkahi ya dan mendapat pahala yang berlimpah. Kemudian saya ucapkan semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, tetap dalam keadaan berbahagia dan tidak kurang satu apapun. Pertama kali saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang masih setia di channel saya, dan welcome pejuang validasi. Oke, Mbak Valia, terima kasih Mbak Valia yang sudah setia dengan channel ini dan mengikuti setiap video dan live streaming ya dari Mimin di balik layar. Oke, dan kali ini saya memang sesuai dengan janji saya akan membahas tentang validasi tugas tambahan lain ekuivalensi ya. Oke, saya akan mulai dari sini teman-teman ya.
Ini adalah bagan yang pernah saya bahas di video saya nomor 4 teman-teman ya, yaitu bagan validasi yang mengkategorikan guru-guru sesuai dengan jam linier di sekolah induknya. Dia masuk ke kategori berapa? Saya singkat saja. TTLE ini memang merupakan satu solusi untuk memberikan jam tambahan kepada guru-guru yang jam liniernya tidak mencapai 24 jam. Tapi tentu kita harus tahu bahwa tidak semua kategori dapat diberikan jam tambahan ini ya. Karena kalau memang dalam kondisi yang kelebihan guru, tentu TTLE tidak bisa menjadi solusi. Nah, kemudian guru-guru di kategori manakah yang bisa diselamatkan ya istilahnya ya, untuk mendapatkan tunjangan profesi dengan menambahkan jam linier ekuivalensi. Oke. Yang sudah valid selamat ya. Apa nih? Oh, bukan. Nanti kita bahas tentang masalah yang lain ya. Baik. Jadi jam tugas tambahan lain ekuivalensi, kita singkatnya TTLE aja ya. TTLE ini bisa diberikan kepada yang pertama untuk guru-guru yang kekurangan jamnya nggak banyak ya, yaitu guru-guru yang berada dalam kategori A2, yaitu yang sudah memiliki jam mengajar di induknya itu memang kurang dari 24 jam tapi lebih atau sama dengan 18 jam, sehingga kekurangannya itu maksimal 6 jam dapat dipenuhi dengan diberikan tugas tambahan linier ekuivalensi. Oke, itu ya. Jadi yang pertama adalah guru-guru yang berada dalam kategori A2. Oke. Nah, kemudian siapa lagi? Yaitu guru-guru yang guru-guru yang berada pada kategori A3, yaitu yang mengajar total jam liniernya itu di atas atau sama dengan 12 dan di bawah 17 jam. Untuk guru-guru yang berada pada kategori A3 ini dapat diberikan jam tambahan TTLE dengan syarat bahwa yang bersangkutan mengajar pada sekolah yang tidak kelebihan guru ya. Karena sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 dan nomor 25 tahun 2024 ya, di situ disebutkan ya bahwa TTLE memang untuk guru-guru yang pada sekolah yang tidak kelebihan guru. Jadi solusi untuk sekolah yang kelebihan guru itu bukan TTLE tapi relokasi atau mutasi. Nah, tapi walaupun misalnya tidak kelebihan guru ya, jam tambahan ini diberikan maksimal 6 jam, sehingga kalau guru tersebut hanya mengajar katakanlah 12 jam ditambah 6 jam dari TTLE, itu berarti baru 18 jam. Nah, kekurangan sisa 6 jamnya ya itu bisa didapatkan dari mengajar di sekolah lain. Gitu ya. Jadi kenapa kita ini mesti bahas? Karena saya yakin masih banyak guru-guru yang ada di kategori A2, A3, bahkan juga A5 ya, yaitu di sekolah kecil yang belum valid ya. Dan mungkin bisa tertolong dengan ditambahkannya jam TTLE. Itu pengantar dari saya. Sekarang kita akan masuk langsung ke pembahasan mengenai TTLE-nya, teman-teman ya. Baik, sebelum saya akan membahas secara lebih detail ya tentang TTLE ini, jenis-jenisnya, kemudian syarat-syaratnya dan bagaimana validasinya, saya akan menyampaikan dulu beberapa ketentuan yang harus kita ketahui ya, supaya nanti tidak salah dalam memahaminya ya. Yang pertama ya, TTLE itu tidak untuk guru yang sudah mendapatkan tugas tambahan utama, teman-teman ya. Jadi kalau guru yang sudah mendapatkan tugas tambahan seperti wakil kepala sekolah atau kepala lab atau kepala perpus atau apapun ya, yang nilainya 12 jam, maka tidak dapat ditambahkan TTLE. Kenapa? Kebanyakan, teman-teman ya, terlalu banyak ya. Karena guru wajib mengajar minimal 12 jam di sekolah induk, sehingga cukup dengan menambahkan TTU saja itu sudah terpenuhi 24 jam ya. Jadi TTLE tidak dapat digabungkan dengan TTU karena ya mubazir juga, nggak akan terhitung ya. Jadi nggak bisa tuh misalnya kekurangannya 15 jam, 12 jamnya dari TTU, 3 jamnya dari TTLE, itu nggak bisa ya. Yang TTL-nya nggak dihitung, percuma ya. Itu yang pertama.
Yang kedua, TTLE diberikan untuk guru pada sekolah induk. Jadi kalau misalnya dia mengambil TTLE-nya di luar induk, itu juga nggak akan dihitung. Jadi juga percuma. Nah kemudian maksimal JJM TTLE adalah 6 jam. Dan ini termasuk P5 teman-teman. Jadi kalau menurut permen yang baru ya, yaitu permen nomor 25 tahun 2024, TTLE itu masuk ke dalam maaf saya ulang ya. P5 masuk ke dalam kategori TTLE ya. Jadi P5 itu adalah salah satu di antara beberapa TTLE yang lain seperti wali kelas, kemudian pembina pramuka, pembina ekskul dan sebagainya. Ya, yang keempat, TTLE tidak untuk menyelamatkan guru yang mengajar pada sekolah yang kelebihan guru. Jadi saya ulangi ya, bahwa tidak bisa guru yang mengajar di sekolah yang kelebihan guru kemudian diselamatkan dengan TTLE, tidak bisa. Ya, kalau TTU bisa untuk menyelamatkan guru yang kelebihan, itu bisa. Tapi kalau TTLE itu tidak bisa, teman-teman. Baik ya. Semoga difahami ya. Oke, kemudian dasar hukum. Dasar hukumnya apa? Selain Permendikbud nomor 25 yang sering saya sebutkan ya, Permendikbud nomor 25 tahun 2024, sampai saya hafal tuh ya. Nah, kita juga ada Kepmen. Kepmen merupakan turunan dari permennya. Jadi kalau di permen itu hanya bersifat global. Nah, di Kepmen ini lebih detail teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pengen lihat detailnya itu ada di Kepmen. Kepmen berapa? Kepmen 495 tahun 2024 ya, yang ditandatangani oleh Menteri terdahulu ya pada tanggal 18 Oktober tahun 2024. Jadi kalau ada yang bertanya, kok kemarin beda sama sekarang, karena permennya juga baru teman-teman ya, permennya juga baru, Kepmennya juga baru 18 Oktober 2024. Jadi masih hangat sekali ya permennya. Oke, selanjutkan. Nah, kalau teman-teman sudah membaca dokumen yang saya lampirkan di channel saya, tentu sudah tahu ya jenis-jenis dari TTLE yang diakui, yaitu yang pertama pembina ekskul ya, yang kedua wali kelas, yang ketiga guru piket, yang keempat pembina OSIS, yang kelima koordinator P5. Nah, di sini ya ada koordinator P5 yang merupakan penambahan dari permen sebelumnya teman-teman. Di permen sebelumnya tidak disebutkan P5 sebagai uh, tugas tambahan lain ekuivalensi. Kemudian ada koordinator PKB, ada ketua BKK khusus di SMK, ada juga koordinator PKG ya. Ini bukan penilaian kinerja guru ya, tapi nanti kita bahas ya. Saya agak lupa singkatannya. Kemudian ada pengurus organisasi profesi guru ya. Dan kemudian ada lagi TPPK. Oke, sekarang kita bahas secara detail ya, satu per satu. Oke, kita mulai dari pembina ekskul. Ya betul, ini memang saya tinggal copy paste dari Kepmennya, karena daripada saya ketik ulang akan menghabiskan waktu lama, jadi saya copy paste. Jadi mohon maaf kalau tampilannya kurang jelas teman-teman. Yang penting pesannya dapat saya sampaikan ya. Jadi untuk pembina ekskul, teman-teman harus perhatikan ya ketentuan yang ada. Yang pertama adalah satu guru untuk satu kegiatan ekstrakurikuler tertentu ya. Nah, paling singkat 1 tahun, 1 bulan, paling lama 1 tahun. Teman-teman gak usah lihat jangka waktunya, karena kita SKTP itu untuk 6 bulan. Jadi kalau untuk SKTP minimal 6 bulan teman-teman. Jadi kalau cuma 1 bulan berarti 5 bulannya nggak valid dong, ya kan? Nah, untuk SKTP karena kita melakukan validasi secara setiap 6 bulan sekali, maka untuk keperluan SKTP ya, seorang guru yang ditugaskan sebagai pembina ekskul harus melaksanakannya 6 bulan, tidak bisa 1 bulan ya. Kalau 1 bulan doang terus bulan keduanya nggak valid, berarti nggak bisa dibayarkan. Oke, jadi paling lambat kalau SKTP 6 bulan. Oke, baik ya, itu ya. Nah kemudian satu guru untuk satu ekskul ya. Apakah ada batasan berapa ekskul? Tidak ada batasan, tidak batasan. Mau 10 ekskul boleh, mau 20 ekskul dalam sekolah boleh. Yang penting apa? Yang penting ada peminatnya ya. Dari mana sih kita melihat apakah ekskul tersebut ada pesertanya? Yaitu dari jumlah peserta didiknya
untuk ekskul tersebut teman-teman. Nah, teman-teman di Dapodik kan ada bisa membentuk rombel ekskul ya. Nah, kemudian di situ akan dimasukkan siapa-siapa saja, murid siapa saja yang ikut dalam ekskul tersebut. Nah, dari situlah kita bisa mengetahui berapa jumlah peserta didik yang mengikuti ekskul tersebut teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau menambahkan tugas tambahan sebagai sebagai ketua kepala ekskul ya, harus jangan lupa untuk membuat juga rombel ekskulnya, yang nanti di situ rombelnya itu dikaitkan dengan guru tersebut ya. Jadi saya kurang paham untuk pengisian di Dapodiknya ya, mungkin semacam wali kelasnya gitu ya untuk rombel tersebut itu dikaitkan dengan guru yang akan diberikan tugas tambahan tersebut teman-teman ya. Nah, jangan lupa tuh. Nah, kemudian kita melakukan validasi gini teman-teman. Karena tidak mungkin satu murid itu diberikan ekskul yang terlalu banyak. Jadi kita melakukan validasi ya, satu murid itu maksimal kita batasi 3 teman-teman ya. Karena kalau sampai lebih dari 3 itu kayaknya nggak wajar teman-teman ya. Kayaknya kasihan muridnya ya kalau harus mengikuti ekskul sampai lebih dari 3. Nah, jika ada sekolah yang menerapkan itu, mungkin semacam boarding school yang harus yang mungkin setiap hari di sekolah sampai sore dan sebagainya, dan menerapkan ekskul yang sangat banyak ya, maksimal 6 itu masih bisa kita tolerir, tapi harus dengan surat ya, karena kalau secara kewajaran untuk satu murid itu 3 ekskul sudah terlalu banyak teman-teman ya. Jadi mohon perhatikan, nanti kalau mengisinya tidak wajar tidak akan valid ya, karena saya mendapatkan banyak sekolah-sekolah yang menambahkan secara nggak wajar ya. Ada sekolah yang satu muridnya sampai 17, bayangkan sampai 17 ekskul. Apakah itu mungkin? Jumlah hari aja cuma ada 6 teman-teman ya, 7 termasuk minggu ya. Masa dia ikut ekskul sampai 17, itu bagaimana caranya? Jadi itu sangat nggak wajar. Nah, yang seperti itu tidak akan valid teman-teman ya, tidak akan valid ya. Jadi tolong diingat, untuk ekskul itu yang pertama ya, rombel ekskul harus dibentuk ya. Kemudian satu rombel ekskul untuk satu guru ya. Kemudian satu rombel ekskul itu minimal 20 peserta didik, dan satu murid tidak boleh lebih dari 3 ekskul teman-teman. Kita batasi ya, karena tidak mungkin satu murid itu mengambil ekskul sampai lebih dari Oke. Sorry kalau suaranya kurang bagus. Ya, tidak mungkin satu murid bisa lebih dari 3 ekskul, itu sangat tidak wajar teman-teman ya. Nah, kemudian yang lainnya adalah tentu kita melihat SK ya. Jadi SK harus diisi, dan juga jangan lupa untuk TMT-nya juga diisi ya. Dan TMT itu adalah per tahun ya, karena di sini kan sudah jelas nih ketentuannya, paling lama 1 tahun, berarti SK itu harus diperbaharui setiap tahun teman-teman ya. Ya, sudah jelas di sini bahwa paling lama adalah 1 tahun. Artinya kalau sudah lewat maka mesti dibuatkan SK baru ya. Kemudian untuk pramuka teman-teman itu memang tidak berdiri sendiri, dia dimasukkan ke dalam ekskul ya. Jadi boleh teman-teman masukkan sebagai salah satu ekskul ya. Ya boleh 2, pembina pramuka putra dan pembina pramuka putri, karena memang untuk kepramukaan itu dipisah ya antara pembina pramuka yang putra dengan yang putri. Jadi untuk pramuka boleh teman-teman masukkan 2 ya, pembina pramuka putra dan pembina pramuka putri. Tapi kalau sedikit jumlahnya boleh dibuat 1 ya, digabung ya, tapi dengan berarti hanya dengan 1 pembina ekskulnya. Oke ya, sampai sini semoga jelas ya teman-teman ya. Baik, untuk pembina ekskul semoga jelas. Saya akan lanjutkan ke materi berikutnya, ke jenis yang berikutnya. Nah, sekarang kita bahas tentang wali kelas teman-teman ya. Nah, untuk wali kelas memang pengantriannya wali kelas itu bukan, yang setahu saya nih ya, karena saya juga tidak pernah menggunakan Dapodik ya. Setahu saya untuk wali kelas tidak diantri pada jam tambahan ya. Dia diantri pada rombelnya ya. Rombel misalnya kita ada 10 rombel ya.
maka setiap rombel itu ada wali kelasnya di Dapodiknya. Seperti itu mungkin ya. Nah, kita juga membacanya bukan dari tugas tambahan, tapi dari rombelnya. Rombel A, rombel B, dan C itu siapa wali kelasnya ya. Dan untuk pengisian wali kelas saya rasa memang tidak ada pengisian untuk TMT, karena ini menyangkutnya ke rombel. Nah, rombel itu dibuat per semester. Jadi sudah pasti kalau rombelnya baru, sudah pasti SK-nya juga baru. Jadi memang untuk kurs wali kelas kita tidak melihat TMT-nya, tapi hanya melihat rombelnya saja. Ya, jadi satu kelas teori ya. Kalau untuk kelas, mohon maaf di sini masih ribut ya karena masih ramai teman-teman ya, ini kantor saya masih ramai. Nah, ya di lantai 16 gedung D. Oke, saya ulang ya. Jadi tadi untuk wali kelas jika ada 30 rombel berarti bisa 30 wali kelas. Ya. Untuk tugas dan segala macamnya itu teman-teman bisa langsung baca aja di Capman-nya. Saya tidak akan membacakan kan terlalu panjang nanti ya. Untuk bukti fisik, SK sebagainya tetap harus ada teman-teman ya. Seperti juga dengan tugas tambahan yang lainnya. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk jenis tugas tambahan lain yang ketiga ya, yaitu guru piket teman-teman. Ya, untuk guru piket teman-teman, ini saya lihat juga banyak pengisian yang salah ya. Jadi kalau menurut aturan, guru piket itu bertugas 1 hari dalam 1 minggu. Dalam artian apa? Dalam artian berarti setiap hari ya, itu cuma 1 guru teman-teman. Jadi kalau hari itu ada 6 ya, 7, atau sekarang ini karena apa namanya, hari kerja itu ada 5 atau 6, kita ambil yang banyak aja lah 6 ya, nggak mungkin minggu itu dibuka ya. Jadi maksimal guru piket dalam satu sekolah itu, saya ulang ya. Jadi maksimal jumlah guru piket dalam satu sekolah itu cuma 6 teman-teman ya. Ya, karena memang aturannya seperti itu ya. Dan satu guru piket itu setara dengan 1 jam linier ya. Baik, itu yang guru piket ya. Jadi jangan sampai nanti saya ketemu lagi ada sekolah yang guru piketnya sampai 76 ya. Saya menemukan itu. Ada sekolah yang guru piketnya sampai 76. Sekarang hari aja cuma ada 7 dalam seminggu. Gimana cara mengaturnya? Ada 76 guru piket dalam satu sekolah teman-teman ya, sangat tidak masuk akal. Baik, sekarang kita ke kita ke jenis tugas tambahan yang keempat, yaitu pembina OSIS ya. Nah, untuk pembina OSIS ini yang diakui hanya 1 guru dalam satu sekolah teman-teman ya. Jadi pembina OSIS tidak akan valid kalau dalam satu sekolah itu ada 2 atau lebih pembina OSIS, karena diakui hanya 1 orang guru sebagai pembina OSIS teman-teman ya. Dan kemudian juga sama ya, untuk SK juga harus diperbarui setiap tahunnya. Untuk tugas dan sebagainya teman-teman bisa melihat sendiri di Capman ya, seperti ini ya, ada A sampai F. Oke, kita lanjut ya. Ini paham ya? Kita lanjut ke koordinator P5. Nah, ini teman-teman ya. Jadi di permen yang baru ini itu sudah ditetapkan bahwa koordinator P5 ini sebagai salah satu dari tugas tambahan lain ekuivalensi teman-teman ya. Jadi artinya apa? Jadi artinya kalau misalnya seorang guru sudah mengambil ya tugas tambahan sebagai koordinator P5 ya, misalnya katakanlah 6 jam ya, berarti dia tidak bisa lagi mengambil TTL yang lain karena maksimal TTL itu adalah 6 jam teman-teman ya. Dan juga kalau dia sudah mendapatkan tugas tambahan utama, katakanlah dia sebagai seorang wakil kepala sekolah ya,
maka tugas tambahan lain termasuk P5 itu tidak akan dihitung teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau memberikan P5, berikanlah kepada guru-guru yang memang belum mendapatkan tugas tambahan utama ya, karena nggak bisa nih tabrakan nih ya, antara TTLE dengan TTU itu tidak bisa tabrakan ya, salah satu ya. Dan juga tugas tambahan TTLE ini apa namanya, termasuk dalam maksimal 6 jam. Jadi artinya kalau misalnya P5-nya nih udah mengambil 2 rombel ya. 2 rombel itu kan berarti 4 jam. Berarti kalau mau mengambil TTL yang lain tinggal 2 jam gitu ya. Karena total dari TTL itu tidak boleh lebih dari 6 jam teman-teman ya. Nah, untuk pengantrian di Dapodiknya memang tidak berbeda teman-teman ya, tetap sama, dimasukkan ke rombel sebagai apa ya, di situ mapel ya, sebagai mapel ya, sebagai mapel. Nanti penghitungannya tidak di rombel tapi akan masuk ke jam tambahan ekuivalensi ya. Nanti yang berikutnya ini akan kita rapihkan ya. Kalau untuk P5 itu memang jam linearnya nggak akan kebaca lagi, tapi akan digabungkan ke dalam jam linear untuk TTL teman-teman ya. Jadi jangan bingung kalau misalnya kok tiba-tiba P5-nya jadi 0 ya, karena memang karena P5 itu sekarang masuknya ke tugas tambahan lain ekuivalensi ya, bukan masuk ke mapel ya. Memang untuk mapel-mapel yang diajarkan ya untuk para di situ kan ada fasilitator ya kalau nggak salah ya. Itu memang dia masuknya ke dalam rombel tapi tidak dihitung jam linearnya. Sedangkan untuk koordinator tetap dimasukkan ke dalam rombel untuk kita bisa menghitung berapa jam mengajar dia untuk P5-nya ya. Tapi untuk penghitungan totalnya itu digabungkan dengan TTLE yang lain teman-teman ya. Semoga paham ya teman-teman ya. Jadi untuk pengisian tidak ada perubahan, hanya kita penghitungannya saja yang ada agak sedikit perubahan sesuai dengan permen yang baru teman-teman ya. Oke, itu untuk P5. Sekarang untuk ya PKB ya, untuk PKB ya. Untuk PKB juga dapat diakui jika dalam satu sekolah itu ya ada satu guru. Ya, artinya yang diakui sebagai koordinator PKB memang cuma satu guru ya. Dimana nanti di sini ada tugas-tugasnya seperti mengkaji hasil evaluasi kinerja guru dan sebagainya. Ya, dan nanti jangan lupa SK sebagai koordinator PKB ya juga di entry di dalam tugas tambahannya teman-teman ya. Oke, yang berikutnya ini khusus buat SMK ya. Ada satu lagi yang namanya adalah ketua bursa kerja khusus ya. Di mana dalam satu sekolah diakui satu guru yang diakui sebagai ketua bursa kerja khusus yang nilainya sama dengan 2 jam teman-teman ya. Tapi ini khusus untuk yang SMK. Kemudian juga untuk ada lagi koordinator ini ya, saya bilang tadi ya, koordinator untuk PKG yaitu pengelolaan kinerja guru ya. Ini enggak ditentukan sekolahnya tingkatnya apa, mungkin bisa untuk semua sekolah. Jadi kita tidak melakukan verifikasi. Yang penting memang ada SK ya dari kepala sekolah. Ya, dari kepala sekolah. Nah, cuman untuk sekolah-sekolah yang gurunya hanya di bawah 10 ya, katakan 9, 8 sebagainya, ini tidak diakui karena yang bertugas menjadi koordinator PKG tersebut adalah kepala sekolahnya teman-teman ya. Jadi tidak dihitung untuk sekolah yang gurunya itu tidak mencapai 10 orang teman-teman ya. Baik, kemudian yang nomor 9 ya, pengurus organisasi profesi guru. Nah, di sini ada 3 level teman-teman ya. Ada level nasional, ada level provinsi, dan ada level kabupaten. Nah, nilai atau jam mengajar yang setara dengan masing-masing adalah untuk yang nasional itu setara dengan 3 jam mengajar ya. Untuk pengurus organisasi profesi guru tingkat nasional itu setara dengan 3 jam mengajar linear. Tapi untuk yang setara dengan provinsi itu
lebih kecil ya, yaitu 2 jam linear, sedangkan untuk yang tingkat kabupaten kota itu hanya 1 jam linear saja. Oke ya. Kemudian ada yang terakhir, ya mohon maaf kalau ribut di sini ya. Biasa di sini masih jam segini masih ramai sekali teman-teman ya. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau TPPK yang nilainya atau jamnya setara dengan 2 jam mengajar ya teman-teman ya. Dan untuk satu sekolah itu hanya bisa ditugaskan satu orang guru yang ditugaskan sebagai anggota tim ya, koordinator tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK teman-teman ya. Baik teman-teman, demikianlah tadi 10 jenis apa namanya, tugas tambahan lain ekuivalensi yang dapat digunakan untuk menambahkan jam linear bagi guru-guru yang kekurangan jam di sekolah induknya. Oke, sekarang karena waktunya masih cukup panjang, saya akan berikan kesempatan kepada kalian untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan TTL ya. Saya belum akan membahas tentang bahasan lain teman-teman. Coba ya, silakan. Ya, untuk Mas Yulistiadi, Pak, apa bisa jika guru kategori 4 di sekolah induk full, tugas tambahannya B1 dan sisanya TTLE, B2, JP saja, apa bisa untuk mengejar 24, bisa nambah di sekolah? Nah, gini teman-teman ya, Mas Yudi ya, untuk kategori 4 ya, berarti kan jam linear dia kurang dari 12 ya. Untuk guru-guru yang kurang dari 12 jam dan bukan di sekolah yang kecil atau bukan guru tunggal, itu nggak bisa, berarti dia kelebihan guru Mas Yudi ya, tidak bisa karena mau nambahkan dengan apapun nggak akan bisa ya. Misalnya menambahkan dengan TTLE 6 jam, kemudian nambah apa lagi, nggak bisa karena TTLE maksimal 6 jam ya kan. Mengajar di luar induk maksimal 6 jam, kalau diambil semua pun tidak akan memenuhi 24 jam linear teman-teman. Jadi tidak bisa diselamatkan. Nah, kalau guru dalam kategori ini ya, kalau diselamatkan ya cuma bisa dengan ya, hanya bisa diselamatkan dengan cara memberikan dengan mutasi Mas Yudi ya. Atau ya tidak bisa karena memang syarat mengajar minimal itu menurut Permendikbud nomor 15 dan 8 nomor 15 tahun 2018 dan nomor 25 tahun 2024 itu syarat mengajar minimal adalah 12 jam di sekolah induk ya. Oke. Siap, terima kasih Mas Erik Fondana. Saya guru BK di sekolah kecil, hanya 4 rombel saja. Jika ditambah P5 satu kelas sama pembina pramuka putra apa bisa? Nah gini teman-teman ya, Mas Erik ya, Mas Erik kan di sekolah kecil ya. Sekolah kecil tentu kita berikan kekhususan ya, tidak mencapai 24 jam tidak masalah. Yang penting tidak boleh ada dua ya. Jika cuman Mas Erik saja sebagai guru BK ya, walaupun cuma 4 rombel ya, 4 rombel itu adalah setara dengan 20 jam ya. Karena kalau guru BK ya dihitung per rombel ya. Satu rombelnya itu setara dengan 5 jam pelajaran. Ya. Guru BK itu setara dengan 5 jam pelajaran untuk satu rombelnya. Jadi kalau membina 4 rombel berarti sudah 20 jam mengajar. Tinggal kurangnya 4. 4 bisa diambil dari P5 atau dari pembina pramuka boleh ya. Jadi untuk Mas Erik silakan. Kemudian TTLE kapan terbaca Mas Andi? Ya ini kita sedang saya sampaikan dulu supaya teman-teman bisa memperbaiki dulu ya. Jangan sampai nanti udah kita olah ternyata baliknya nggak valid ya, kemudian terkunci malah jadi berabe. Maka sekarang saatnya adalah memperbaiki dulu supaya optimal. Nah jadi nanti mungkin sekitar 1 atau 2 hari lagi akan kelihatan hasilnya dan baru akan bisa terpampang di Info GTK mungkin sekitar ya 2 maksimal 3 hari lagi lah maksimal ya, insya Allah ya. Doakan saja semoga semuanya lancar teman-teman. Kemudian apalagi Pak Serdik Geografi, jumlah jam geografinya 14. Gini teman-teman ya, kalau untuk waduh kelewat lagi
Kalau untuk sekolah kecil ya, untuk sekolah kecil itu dihitung kebutuhannya per mapel teman-teman ya, per mapel. Jadi misalnya untuk di SMA ya, di SMA itu misalnya karena kan dia ada beberapa mapel seperti misalnya kalau di SMA itu ada fisika, ada kimia, ya, ada apalagi biologi dan sebagainya. Itu kebutuhannya dihitung per mapel teman-teman ya. Ya, jadi kalau misalnya nanti masalah itu akan kita bahas nanti pada bahasan yang lain ya. Saya nanti juga akan membahas tentang masalah penghitungan kebutuhan guru ya. Jadi tidak di sini karena penghitungannya sangat beragam teman-teman. Sangat banyak sekali model-modelnya ya. Untuk SD itu seperti apa, untuk SMP seperti apa, untuk mapel-mapel seperti apa itu beda-beda. Jadi nanti saya akan buatkan materi khususnya ya, atau saya nanti kita buka live streaming lagi untuk menjelaskan tentang penghitungan kebutuhan guru teman-teman ya. Oke, siapa lagi yang mau nanya silakan teman-teman. Ini banyak sekali yang nanya, cuman saya kok nggak melihat yang menanyakan soal TTLE ya. Apa semua sudah paham ya? Mas Dono, ya ini saya baca yang bintang dulu ya supaya karena lebih kelihatan ya. Mapel PKK SMK kapan? Nah, ini juga Mapel PKK teman-teman, jangan jangan risau ya gini. Masalah PKK saya jelaskan di sini ya. Bahwa kita berkaitan dengan adanya juknis tentang linearitas yang baru yaitu Kemen 49 ya. Kita memang terus terang aja untuk SMK ini masih kesulitan untuk dalam pengentrian teman-teman ya, karena banyak sekali yang harus kita entry ya. Padahal kita dikejar dengan waktu ya. Jadi untuk SMK ini memang sebagian masih sedang kita insert ya untuk linearitasnya. Jadi jangan jangan khawatir kalau misalnya di Capman-nya itu linear, itu nggak usah khawatir, itu tinggal masalah waktu saja teman-teman ya. Ya maafkan kami yang mungkin agak terlambat dalam pengentrian karena terus terang ini Capman-nya cukup banyak panjang sedangkan kita mungkin untuk SDM-nya masih kurang untuk melakukan pengentrian. Jadi mohon mohon kesabarannya aja. Insya Allah kalau itu memang linear maka pasti akan kita linearkan teman-teman ya. Untuk Mas Dono, jadi mohon disampaikan kepada teman-temannya bahwa memang untuk SMK masih banyak yang belum kita masukkan. Oke, kemudian ada yang bertanya tentang tugas tambahan kepala perpustakaan dengan keterangan tugas tambahan kepala perpustakaan harus memiliki sarana dan prasarana. Ya, jadi untuk tugas seperti yang sudah saya jelaskan di live streaming saya sebelumnya bahwa untuk kepala perpustakaan dan untuk kepala lab dan juga untuk kepala bengkel harus ada ruangannya ya. Jadi coba periksa di Sarpras ya untuk ruangan yang jenisnya perpustakaan sudah ada atau belum ya. Untuk jenis ruangannya yang perpustakaan sudah di entry atau belum. Kita tidak sampai membaca sampai berapa buku yang harus ada, tidak. Yang penting ada perpustakaannya. Kalau untuk laboratorium yang penting ada labnya ya. Kalau ternyata sudah di entry dan belum valid ya, coba tolong bisa nanti di chat ke saya ya melalui YouTube ini juga boleh teman-teman. Oke, kemudian apalagi ada yang tanya lagi tentang apa ini? Tiga wakasek. Gini, tentang tiga wasek. Pernah saya sampaikan kemarin bahwa untuk wakil kepala sekolah itu ya, karena memang tidak ada lagi aturan yang membatasi, itu dibolehkan sampai 3 untuk SMP dan SMA itu bisa 4. Ya, itu betul teman-teman ya, itu betul. Masalahnya adalah Dapodik kita ini ya masih belum beradaptasi dengan aturan baru ya. Malum ini juga aturannya masih baru ya. Jadi ketika Dapodik rilis itu aturannya belum ada. Nah, sekarang ketika sudah ada, Dapodiknya nggak bisa langsung berubah teman-teman. Ya, harus ada perubahan di aplikasi. Nah, untuk perubahan di aplikasi itu nggak bisa langsung, nggak bisa istilahnya on the fly ya, langsung berubah nggak bisa. Dia harus di-compile lagi. Mungkin kalau teman-teman orang-orang yang biasa di programming itu tahu ya, bahwa sebuah aplikasi itu nggak akan bisa langsung berubah ya, karena dia bukan di setting, ada yang settingannya secara otomatis lewat lewat parameter. Ini enggak, ini dia ditempelkan pada aplikasinya ya untuk validasinya. Sehingga ketika ada perubahan harus di compile ulang ya. Ini kalau orang-orang yang programming pasti tahu ya, mesti di compile ulang. Jadi harus menunggu
patch barunya. Nah, untuk mengeluarkan patch itu nggak sembarangan ya. Ada syarat-syaratnya, ada waktunya, dan ada mekanismenya ya. Tapi yang jelas itu udah kita masukkan ke dalam antrian untuk dilakukan pengupdatean. Jadi mohon kesabarannya untuk SMK untuk kepala sekolah yang lebih dari 3. Sementara sekarang satu dulu aja ya. Nanti yang 2 lagi anggaplah sebagai tabungan ya, sebagai tabungan. Insya Allah akan bisa kita validkan ya jika nanti sudah bisa dirubah dalam dapodiknya. Namun jika nanti pun di dapodiknya nggak bisa juga sampai akhir-akhirnya, nanti kita akan coba cari solusi lain ya. Jadi tetap pantau aja di channel saya, akan saya berikan mungkin semacam caranya supaya nanti yang kedua itu bisa terbaca teman-teman ya. Oke, kemudian apa lagi? Kemudian tentang mengenai kebutuhan guru. Ya, kebutuhan guru akan kita, 3 ke depan mungkin belum bisa karena materinya juga harus kita bahas. Dan yang sekarang sedang hangat-hangatnya itu tentang masalah rekening ya. Sebetulnya saya ingin bahas masalah rekening dulu, cuman karena banyak sekali teman-teman yang masih bermasalah dengan rekening. Tapi karena ini juga mendesak juga, jadi saya bahas ini dulu. Nanti setelah ini selesai baru akan saya bahas tentang rekening ya teman-teman ya. Baik. Oke, siapa lagi yang ingin bertanya? Saya guru tunggal PJOK 20 jam mengajar P5 bisa ya. Kalau 20 jam ini udah sering saya bahas nih ya. Kalau kategorinya A2 ya. A2 yaitu guru-guru yang mengajar di atas 18 jam, di bawah 24 jam ya. Itu bisa menambahkan dengan TTLE ya, termasuk dengan P5. Jadi kalau misalnya cuma kurang 4 jam, tambahin apapun yang ada dalam TTLE itu bisa. Entah itu P5, entah itu wali kelas, entah itu pembina ekskul, itu silakan saja, tidak masalah. Sekolah hanya punya 3 rombel, mengajar hanya di kelas 10, jumlah 4 jam. Tadi kelewat. Sekolah hanya punya 3 rombel, mengajar hanya di kelas 10, jumlah 4 jam ditambah ITTU 12 jam, kemudian non induk 6 jam. Nah ini kalau guru tunggal bisa teman-teman ya, walau cuman mengajar 1 rombel ya. Jadi walaupun cuma mengajar di 1 rombel, tapi tidak ada guru lain ya mengajar di 1 rombel itu, memang karena cuman ada di kelas itu aja, katakan misalnya TIK kali ya, yang cuma di kelas 10 mungkin ya. Nah bisa aja dia valid ya, tapi tetap menambahkan ya jam TTU atau TTLE sebanyak 6 jam, karena ini akan masuk ke dalam kategori A5, yaitu guru-guru yang mengajar di sekolah kecil. Oke, kemudian untuk data kepegawaian. Nah ya, untuk teman-teman yang baru menjadi ASN ya, terutama ya yang baru menjadi ASN, yang mungkin baru mendapat NIP ya. Memang terus terang kita ada satu bukan kesalahan sih, tapi ini merupakan kesalahan dalam format. Jadi data dari BKN-nya itu dia tidak konsisten ketika mengirimkan data tanggal ya, tanggal lahir, sehingga ada yang terbalik-balik. Nah ini kita perlu cleansing ya. Jadi emang masih lumayan banyak untuk terutama untuk ASN yang baru yang harus kita cleansing dulu untuk penanggalannya, sehingga nanti bisa matching dengan data dari BKN. Jadi ada yang terbalik tanggal-tanggalnya ya. Ini insya Allah di yang tahap kedua itu sudah bisa kita atasi teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, akan bisa terverifikasi di tahap kedua ya, kalau memang NIP-nya sudah tertulis dengan benar teman-teman ya. Oke, Mas siapa lagi nih? Mas Erik lagi mengenai kelebihan guru hanya 4 rombel di sekolah, ada 2 guru BK. Nggak bisa. Kalau 4 rombel itu cuma 1 ya, nggak bisa 2. Berarti kelebihan guru BK Mas Erik ya. Untuk Mas Yudi, untuk SD apakah tidak ada tugas tambahan Pak? Untuk bisa untuk di SD untuk guru PJOK bisa jika misalnya kekurangan jam bisa menambahkan TTLE, tidak ada TTU ya, tapi TTLE karena tidak ada tugas tambahan utama di jenjang SD teman-teman ya.
Oke, mohon disampaikan regulasi aturan baru, tidak ada aturan yang apa namanya, yang membatasi ya. Tapi kalau aturan yang membolehkan sampai 3 sampai 4 itu ada teman-teman ya. Saya agak lupa, nanti saya sampaikan di channel WhatsApp saya ya, untuk permen yang mengatur berapa jumlah wakasek untuk masing-masing jenjang ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi untuk apa nih Pak? Mas Febri Bianto bertanya, satu siswa apakah terbaca? Dua Mas Febri ya. Untuk daerah khusus boleh satu siswa, untuk daerah terpencil boleh, tapi untuk daerah yang umum itu harus dua ya, karena kepentingan dari apa namanya pembelajaran juga ada yang namanya bagaimana siswa itu bisa bersosialisasi ya, berarti harus ada minimal satu temannya lagi agar siswa tidak merasa juga apa sendirian ya teman-teman ya. Untuk guru BK, guru tunggal cuma boleh guru tunggal 16 jam, guru tunggal tambah P5 6 jam ya boleh, bisa valid. Kalau guru tunggal ya 18 jam belajar 6 jam P5 bisa, masih bisa perbaiki jam mapel saat ini, bisa selama tidak terkunci jamnya oleh guru lain teman-teman ya, bisa. Terima kasih, masih sama-sama Mas Yudi. Oke, kemarin jam tambahan utama saya belum valid, sekarang udah diperbaiki, kapan proses ya? Insya Allah di tahap kedua ini sekitar maksimal 2 hari ke depan ya. Guru kategori A4 itu cuma bisa dengan relokasi atau mutasi Bapak, karena memang mengajar di sekolah yang kelebihan guru. Berarti penarikan data lagi ya 2 hari ke depan, lihat ya 2 hari ke depan insya Allah sudah ada apa namanya hasilnya. Pak Pius Raharto, terima kasih Pak Pius atas bintangnya. Apakah bisa guru mengajar dua sekolah non induk terutama beda? Gak masalah sepanjang maksimal cuma 6 jam Bapak ya, Pak Pius ya. Jadi boleh mengajar di 2 atau 3 sekolah, tapi maksimal total dari jam mengajar tersebut yang diakui hanya 6 jam. Pak, jumlah rombel paralel melebihi batas tentuan bagaimana? Nah, coba ya Mas atau Mbak ini, Mbak Sarwina Febrianti, coba menonton video saya nomor 1 ya. Di situ saya bahas tentang bagaimana membentuk rombel yang valid. Saya memiliki TTU 12 JP mengajar tapi dijadikan koordinator. Ya, P5-nya tidak akan dihitung ya, karena TTU dengan TTLE tidak bisa tabrakan, Mbak ya. Ya, jadi nggak akan dihitung. Tapi tenang aja, kalau Mbaknya ini mengajar di mapel yang memang cuma Mbak aja yang mengajar, artinya guru tunggal, itu nggak jadi masalah ya, walaupun nanti tidak 24 jam itu bisa valid ya. Tapi kalau Mbaknya mengajar ada guru lain yang sama mapelnya, itu berarti kelebihan guru Mbak apa nih, Mbak Coel ya, Mbak Coel. Oke ya, sekolah kecil tolong dibahas Pak, sekolah kecil dibahas ya, sudah masuk dalam list saya ya, nanti akan kita bahas. 22 jam guru tunggal bisa dong. Kalau guru tunggal bisa ya, bisa. Tapi tetap harus menambahkan ya dengan apa namanya, dengan TTLE ya. Ya kan cuma 2 jam aja, bisa diambil wali kelas. Mbak Dwi Prabaningrum, terima kasih atas bintangnya Mbak Dwi. Mohon izin bertanya, Bapak pembaruan SK per tahun maksudnya per awal. Nah, gini, kita kasih toleransi ya. Jadi kalau misalnya sekarang tahun 2025 ya, maka kita mundur ke belakang setahun ya. Jadi paling apa namanya, paling lamanya itu bulan Januari tahun 2024 ya. Jadi kita kasih toleransi setahun sebelumnya. Jadi kalau sekarang tahun 2025, pokoknya kalau SK-nya 2024 itu bulan apapun ya bulannya, boleh masih kita toleransi ya. Tidak harus di bulan yang sama ya. Sekarang kan bulan Maret misalnya ya, nggak harus bulan Maret juga. Bulan Februari nggak masalah ya. Sampai nanti berlaku sampai bulan Desember 2025 masih kita akui sampai bulan Januari 2024 gitu ya. Pokoknya kita hitung tahunnya aja. Tahunnya kita mundurkan setahun. Begitu ya.
Bagaimana dengan kami yang kelebihan guru? Ya kelebihan guru itu cuma satu solusinya, yaitu harus mencari, ya mohon maaf ini ya, harus mencari sekolah lain yang memang kekurangan. Ya seperti itu solusinya, nggak ada lagi. Jam terkunci. Kalau jam terkunci bagaimana? Terkunci itu kalau misalnya ya, itu sebetulnya di apa, info GTK itu ada tuh nanti keluar tuh ya, jam mengajar si A ini terkunci oleh guru siapa. Itu nanti akan ditampilkan ya. Ya, akan terlihat di info GTK ya. Jadi ntar jam linearnya akan nol, terus akan ada keterangannya di situ bahwa jam ibu tersebut terkunci oleh si guru yang mana, seperti itu. Nanti ada ya, bisa dilihat di info GTK-nya teman-teman. Pak, ini ada perubahan jadwal di Dapodik. Apakah di info GTK bakal berubah? Kapan kira-kira berubahnya? Jadwal itu kalau untuk hariannya itu nggak terlalu pengaruh di kita. Yang penting adalah dalam rombel itu gurunya tidak berubah ya, selama selama apa namanya, belum SK nggak masalah. Tapi kalau sudah ada yang SK, perubahan guru pada rombel tertentu itu akan mengakibatkan tidak valid. Karena apa? Karena jamnya sudah terkunci oleh guru si A misalnya ya, kemudian diganti oleh guru B, maka akan terjadi apa di situ, dua guru yang mengajar pada rombel yang sama. Ini membuat jamnya menjadi tidak valid. Oke, PLT tidak diakui karena sekarang mekanisme untuk pengangkatan kepala sekolah sudah disediakan ya. Jadi harus ada pengangkatan dari aplikasi kepala sekolah ya, yang nanti akan diinjek ke dalam Dapodiknya. Baik, untuk PKL kapan? Oke, untuk PKL, oke, ini PR saya banyak sekali ya. Kita belum bahas tentang rekening juga, belum bahas tentang sekolah kecil dan sebagainya. Tapi saya pasti janjilah, saya akan bahas semuanya ya. Saya akan bahas semuanya. Tenang aja ya. Mas Pius, guru IPS dengan 16 JP ditambah TTLE koordinator P5. Nah, ini tadi saya terangkan ya. P5 itu termasuk TTLE ya. Jadi kalau TTL sudah 6 jam tidak bisa ditambahkan yang lainnya ya. Nah, masalahnya 16 jam ini bisa apa enggak? Kalau misalnya dia adalah guru satu-satunya itu enggak masalah ya. Dengan ditambahkan TTL tadi enggak akan masalah, bisa valid. Tapi kalau misalnya dia bukan guru satu-satunya, berarti dia kekurangan jam kan. Nah, ini bisa ditambahkan nanti dengan kalau 16 jam itu akan masuk ke kategori A berapa? A1, A2, A3 kan. Nah, kalau A3 berarti ya bisa Oke, saya ulang ya, ini apa namanya, nih mic saya setiap berapa menit itu mati nih. Otomatis belum belum tahu settingannya. Nah, jadi gini Mas Pius ya, kita sebelum menghitung itu kita harus tahu dulu dia masuk kategori berapa ya. Kalau dia kategorinya masuk, ini kan 16, berarti masuk kategori A3 kan. Nah, kalau A3 itu berarti dia bisa valid, bisa menggunakan TTLE jika memang tidak kelebihan guru ya. Nah, kemudian pasti kan kurang tuh ya, 16 jam ditambah 6 jam kan 22. Nah, 2 jamnya itu harus tambahkan dari sekolah lain begitu. Supaya bisa memenuhi 24 jamnya. Gitu ya Mas Pius ya. Paham ya? Oke, ada yang menanyakan masalah rekening. Rekening. Nah, oke, saya bahas sedikit masalah rekening. Saya akan bahas tentang rekening secara lebih detail mungkin besok atau besoknya lagi. Ya, saya akan bahas tentang lebih detail. Cuman di sini ada yang menanyakan soal itu, nggak apa-apa lah. Gini teman-teman ya, masalah rekening itu ya, kita tidak bisa memastikan jika ada perbedaan ya, sedikit saja, apakah dapat sukses apa enggak ketika ditransfer ya. Kita tidak dapat memastikan. Kenapa? Karena setiap bank memiliki kebijakan yang berbeda-beda teman-teman ya. Nah, sehingga untuk lebih amannya ya, ketika ada perbedaan itu mohon diupdate saja, disamakan saja supaya kita tidak mengambil resiko untuk menjadi retur. Karena kalau nanti retur itu malah lebih lama teman-teman. Jadi lebih baik diupdate dari awal. Memang mungkin lebih terlambat sedikit, tapi nanti ke depan-depannya itu akan lebih gampang ya. Kalau nama yang muncul sudah sama persis dengan apa yang ada di bank ya, yang kita bisa lihat dari buku bank ya, insya Allah ke depan-depannya itu nggak akan jadi masalah. Tapi kalau misalnya dari awal tuh sudah berbeda, kita khawatirnya ketika ditransfer ya dana itu menjadi retur berbalik ya ke apa namanya,
ke pembayar, kemudian nanti akan harus menunggu laporan retur lagi dan sebagainya, harus diverifikasi lagi. Jadi sangat panjang nanti untuk proses pentransferan ulangnya, sehingga kita sarankan jika ada perbedaan nama ya untuk diupdate saja. Oke, teman-teman, apalagi yang ada yang mau ditanyakan? Simple notify, welcome. Oke, go. Oke, baik. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Ah, SK aja nggak apa-apa. Belum jalan SP. Oke. Baik, kita lanjutkan teman-teman ya. Apakah bisa dua TTLE yang terbaca semisal kalkulator P5, 2 rombel dan pemindahan? Nggak masalah ya. Mau berapapun yang penting maksimal total dari TTLE itu 6 jam ya. Jadi nggak masalah mau 2 mau 3 jenis TTLE, yang penting total dari TTLE itu adalah 6 jam ya. Cuman setiap TTLE itu punya aturan sendiri teman-teman ya. Seperti tadi ya, misalnya satu rombel itu ya cuma satu wali kelas kan gitu ya, nggak bisa dua wali kelas ya, gimana caranya gitu kan. Kemudian juga misalnya satu ekskul, yaitu cuma satu pembina ekskul gitu ya. Jadi setiap ekskulnya itu punya aturan sendiri, tapi secara total si guru ini ya boleh dia mengambil yang berbeda-beda, tapi maksimal total dari TTL-nya itu tidak boleh lebih dari 6 jam gitu ya, ngerti ya. Saya mohon maaf jika saya kurang menerangkannya kurang jelas atau saya terlalu cepat bicaranya, karena ini emang ya seperti inilah saya ya. Mohon dapat dimaklumi jika kurang jelas ya. Nanti kan saya ulang lagi biasanya. Saya guru tunggal sekolah besar, jam mengajar lebih 24, ya nggak masalah kalau lebih. Kenapa belum valid? Data kelulusan sertifikasi belum valid padahal data sudah. Nah, ini kita harus lihat dulu seperti apa datanya ya. Apakah mungkin ini energinya baru apa lama, apakah sudah masuk simtun atau belum ya. Saya nggak bisa menjawab kalau informasinya tidak jelas. Rekening belum muncul. Nah, ini nanti akan saya bahas sebenarnya nih, cuman saya kasih bocoran lah. Rekening itu belum muncul ada dua sebab, ada dua kemungkinan. Pertama ya, rekening belum diserahkan oleh dinas ya, belum diserahkan oleh dinas. Emang ada beberapa daerah yang belum menyerahkan ya. Yang kedua, rekening sudah diserahkan cuma masih dalam verifikasi. Jadi tidak langsung ya, ketika dinas itu menyerahkan rekening langsung muncul di info GTK, itu nggak bisa kayak begitu ya. Tapi kita harus lakukan dulu yang namanya verifikasi ke bank ya. Sebelum verifikasi kita lakukan cleansing dulu. Kenapa? Karena yang namanya juga Excel ya, itu pasti ada aja entrian yang salah atau karakter yang asing ya, seperti tanda tanya lah atau ada kutip yang double dan sebagainya. Itu mesti dirapikan dulu. Makanya memang ini memakan waktu yang lama. Jadi mohon kesabarannya. Kalau sudah dikonfirmasi oleh dinas bahwa rekening sudah dikirimkan, berarti sekarang masih dalam proses verifikasi atau dalam proses cleansing rekening. Jadi mohon kesabarannya ya, nanti kalau sudah diverifikasi juga akan muncul di info GTK. Oke ya teman-teman sekalian, sudah pukul 5.05. Apakah sudah cukup? Atau sambil nunggu beduk maghrib, teman-teman? Apa yang sudah maghrib di sana? Oh, ini makin banyak yang nanya nih. Pak, NRG belum muncul, hasil validasi belum ada Pak juga di profil. Tahun berapa ya? Saya nggak bisa menjawab kalau tidak ada penjelasannya, teman-teman. Untuk tahun 2024 untuk energi yang baru ya 2024 ya, karena kemarin NUPTK-nya banyak yang baru terbit ya, jadi masih ada yang baru kita insert ke dalam sistem ya. Kemarin ada sekitar 2000-an energi yang baru kita insert karena memang NUPTK-nya baru terbit dan baru terbaca, teman-teman ya. Oke, kemudian apalagi mengapa seni budaya dan prakarya di Kumer pilihan ya Pak? Saya 8 jam. Nah, ini memang
apa namanya, sesuai dengan Permendikbud yang baru, Permendikbud nomor 12 tahun 2024, bahwa seni budaya dan prakarya itu sekarang menjadi mata pilihan, tidak berdiri sendiri ya. Tapi jikapun misalnya ada guru prakarya dan guru seni budaya, tetap perhitungannya akan dipisah. Jadi jangan khawatir ya. Tapi jangan sampai begini, jangan sampai jamnya kelebihan teman-teman ya. Jadi misalnya dalam satu rombel itu seni budayanya diisi misalnya 3 jam, kemudian prakarya 3 jam. Ini berarti menjadi 6 jam. Ini melebihi standar kurikulum ya. Jadi tetap teman-teman mengisinya sesuai dengan aturan, yaitu maksimal 3 jam baik untuk ya seni budaya atau untuk prakarya. Salah satu ya, atau misalnya diambil keduanya, berarti harus ada yang 1 jam dan 2 jam ya. Nah, nanti secara total akan kita hitung berapa kebutuhannya, dan jika memang apa namanya, masing-masing itu cuma ada satu ya, insya Allah akan valid. Tapi jangan lupa tetap mengambil TTLE atau tugas tambahan utama ya. Nah, sebetulnya akan saya bahas itu nanti di materi tentang perhitungan kebutuhan guru ya. Tapi nggak apa, saya kasih bocoran sedikit supaya nanti teman bisa lebih paham. Oke, apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Guru TK kasihan. Kenapa kasihan? Waduh, kelewatan. Guru TK tagihan bagaimana tugas tambahan selain guru TK, kenapa mesti ada tugas tambahan? Guru TK adalah guru kelas ya. Jadi nggak usah pakai jam tambahan lagi, sudah cukup. Kecuali di situ kelebihan guru kelasnya ya. Jadi jumlah guru TK yang dibutuhkan, adalah sesuai dengan jumlah rombel yang ada. Jadi kalau emang guru TK-nya banyak ya, berarti harus membentuk rombel yang banyak juga ya. Kalau misalnya rombelnya cuma sedikit, guru TK-nya kebanyakan ya, berarti tidak bisa mengajar di situ ya. Atau ya bisa menjadi apa namanya, staf TU, tapi tidak akan mendapatkan tunjangan profesi. Oke, kemudian ada lagi untuk validasi terkait tahun sertifikasi dikarenakan disimpan berbeda, itu nggak masalah ya. Untuk tahun sertifikasi yang berbeda sebetulnya itu nggak masalah ya. Itu hanya warning saja, tidak menghalangi penerbitan SKTP-nya. Kalau jam mengajar di info GTK sudah terkunci, apakah bisa diperbaiki? Sebetulnya sih bisa aja, cuman ini agak sulit teman-teman ya. Kenapa? Karena harus kita lakukan apa namanya, verifikasi ulang dan sebagainya. Jadi kalau bisa mah ya nggak usah lah dirubah-rubah ya. Kalau misalnya memang sudah seperti itu jangan dirubah. Cuman kalau misalnya harus dirubah juga, harus nanti ada surat segala macam tuh ya, harus menyerahkan surat keterangan lah. Karena tidak mudah untuk membuka kuncian ya. Panjang itu harus kita kerjakan ya. Harus melihat, nanti kita analisa dulu kelebihan guru apa tidak, kemudian apa namanya, ketika dibuka itu apakah yang mengunci jamnya itu tetap apa namanya, jamnya berkurang apa tidak dan sebagainya. Itu sangat panjang sekali. Jadi kalau memang tidak perlu ya jangan. Tapi kalau terpaksa juga ya bisa aja, cuman harus tadi melalui prosedur yang memang cukup sulit ya. Kalau jam mengajar di info GTK sudah terkunci tadi ya, udah ya. Pak, untuk SLB banyak, betul, SLB juga masih banyak yang terlewat, sedang diinventarisir. Jadi mohon kesabarannya untuk SLB ya. Tetap kita akan apa namanya, kita pastikan semua akan valid jika memang sesuai dengan Kepmen 449. Saya guru BK bukan guru tunggal, sekolah induk sudah dapat 3 rombel, terus saya ambil. Nah, 3 rombel itu jadi gini, kita harus lihat dulu kawan yang satunya itu berapa rombel gitu Pak, untuk melihat apakah di situ kelebihan guru apa enggak. Kalau misalnya tidak kelebihan guru, maka bisa menggunakan TTLE. Tapi kalau kelebihan guru, berarti salah satunya harus mendapatkan tugas tambahan utama ya. Untuk guru-guru yang kelebihan itu hanya bisa dengan ditambahkan tugas tambahan utama supaya nanti angkanya itu nambah ya. Cuman tetap minimal mesti tercapai ya. Kalau untuk guru BK itu minimal 3 rombel ini terpenuhi. Cuma untuk kebutuhan gurunya mesti dihitung secara total. Berapa rombel yang ada, berapa guru yang ada ya, apakah kelebihan apa enggak. Jika kelebihan, maka harus ditambahkan salah satunya untuk tugas tambahan utamanya. Ya, jadi misalnya di sini ada 6 rombel ya.
6 itu kebutuhannya 1 ya. Tapi kalau ditambahkan dengan TTU itu menjadi 2. Nah, itu bisa nanti yang lainnya pakai TTLE gitu. Paham ya? Baik. Min, apakah status valid tapi norak belum ada, apa bisa cair tahap 1? Kalau untuk non PNS, nah kalau untuk non PNS ya, kan pernah saya bahas ya. Kalau non PNS itu rekeningnya itu diurus oleh Puslapdik ya. Puslapdik ya nanti akan dibuatkan oleh Puslapdik ya, tapi nanti setelah nomornya ada baru bisa cair. Untuk non ASN negeri, apa bisa cair menggunakan SK dinas? Gini, sebenarnya untuk masalah ini diserahkan ke dinas masing-masing. Sebetulnya sih bisa-bisa aja. Kalau ada SK berarti kan diakui ya. Nah, kalau dinas saja mengakui dengan memberikan SK, berarti dinas harusnya mengusulkan ketika guru tersebut sudah valid. Tidak ada alasan tidak mengusulkan karena ada SK-nya. Sekolah umum 15 JP plus 4 JP P5 plus 6 jam di swasta. Nah, ini sama ya. Kalau kita melihat dari jumlah jam pelajaran di induknya, berarti dia masuk kategori berapa? Kategori A3 kan. Untuk kategori A3 berarti harus dilihat dulu apakah kelebihan guru apa tidak, untuk menentukan apakah jam P5-nya dihitung apa tidak, teman-teman ya. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau emang nggak kelebihan guru, maka 4 jamnya akan diakui, dan juga 6 jam di sekolah swastanya diakui juga ya untuk Tia ya. Untuk Aldi Purnomo Aji, bahasa Indonesia 12 jam, kapus udah pas 24. Sisanya 18 jam, apakah valid ditambah tugas? Oh, maksudnya untuk guru kedua ya. Untuk guru kedua 18 jam ditambah boleh karena ini hitungannya tidak kelebihan guru. Oke, nanti untuk masalah kebutuhan guru akan saya bahas tersendiri ya. Jadi nanti ditunggu aja kapan kita akan apakah live streaming atau saya buatkan materinya, teman-teman ya. Oke, apakah yang Mas Iman Budiman, terima kasih atas bintangnya Mas Iman. Apakah yang akan divalidasi tahap berikutnya termasuk kategori A5? Untuk tahap kedua ini gini teman-teman ya, untuk A5 ini termasuk yang harus dihitung kebutuhan gurunya dulu. Jadi gini, ketika kita memutuskan atau untuk memutuskan bahwa apakah guru tersebut dia termasuk A5 atau bukan, itu mesti dihitung kebutuhannya. Jika kebutuhannya satu, berarti dia masuk kategori A5. Jadi walaupun dia tidak 24 jam, maka dia bisa valid ya. Sehingga untuk memutuskan A5 itu kita menunggu perhitungan kebutuhan guru dulu. Tuh ya, jadi belum untuk tahap kedua. Tahap kedua ini nanti akan kita lakukan perhitungan untuk TTLE ya. Jadi untuk A1 yang sisaan ya, A2, A3 yang menggunakan TTLE. Gaji in-passing dan masa kerja salah. Bagaimana cara perbaikannya? Nah, jadi untuk in-passing memang kemarin ada verbal, ada penyesuaian ya. Jadi didapatkan itu temuan dari BPK banyak masa kerja in-passing yang tidak sesuai ya. Dalam artian dibandingkan dengan usia pada saat si guru ini mengajar, itu diindikasikan belum S1, sehingga nanti masa kerjanya disesuaikan, dia dikurangin 5 tahun rata-rata ya. Jadi itu memang didasarkan atas temuan dari BPK yang melihat ada perhitungan masa kerja yang tidak sesuai pada saat diberikan SK-nya, seperti itu. Status 06 ini tidak aktif. Biasanya kalau teman-teman ada status yang tidak aktif itu karena dinonaktifkan oleh operator. Jadi mohon teman-teman bisa klarifikasi ke operator SIMTUN kenapa tidak aktif, dan itu bisa diaktifkan kembali teman-teman ya. Jadi bisa menghubungi ya ke Dinas Pendidikan, menghubungi operator SIMTUN dan menanyakan kenapa tidak aktif ya, dan nanti bisa diaktifkan kembali teman-teman.
Apakah yang sudah valid di tab kedua bisa menjadi tidak valid di tab, apakah ini Mbak Yuni ya, apakah yang sudah valid di tab 1 bisa menjadi tidak valid di tab kedua akibat adanya perubahan? Ya bisa. Bisa sebelum dia SK, kemudian berubah ya, itu bisa menjadi tidak valid. Jadi hati-hati ya, belum aman. Siap SK itu belum aman ya, bisa berubah menjadi tidak valid. Tapi kalau udah SK itu sudah aman. Pak, 17 rombel dengan 3 guru PJOK bisa nggak salah satunya ditambah? Nah, gini cara ngitungnya gampang ya. 17 rombel itu berarti kalau untuk PJOK, ini jenjangnya apa ya? Kalau jenjangnya SMP berarti kan 3 jam ya. Kalau 3 jam berarti satu guru itu harus mengambil berapa? 8 rombel ya. 8 rombel kan? 8 rombel berarti kalau cuma 17 berarti cuma bisa 2 guru ya. Tapi kalau di SD itu 4 jam untuk PJOK ya, sehingga kalau 4 jam itu 3 guru bisa ya. 4 jadi perlu 6 jam. Satu gurunya perlu 6 rombel. Nah, kalau satu guru 6 rombel berarti guru ketiganya kurang, dia cuma dapat 5 rombel. 5 rombel dikali 4 20 tambah 4. 4-nya totalnya itu bisa ya. Jadi kalau di SD 17 rombel itu bisa. Kalau di SMP rasanya nggak bisa karena jamnya kurang. P5 bisa linear nggak di SD? P5 gini, P5 itu ya kalau untuk guru kelas kan nggak perlu lagi karena sudah ada sudah diakui 24 jam ya untuk guru kelas ya. Kecuali untuk guru PJOK bisa aja, koordinator ya bisa aja, nggak masalah. Apa ini MPLB? Pak, linear tidak, PKWU untuk sertifikasi MPLB ini apa nih? Saya kurang paham nih. Tapi kebanyakan memang kalau guru-guru dengan kode sertifikasi mapel produktif itu pada umumnya bisa linear ke PKWU atau ke prakarya di SMP ya. Tapi lebih pastinya teman-teman bisa cek di Kepen 449 ya. Untuk lebih pastinya teman-teman bisa cek langsung di Kepen 449 ya. Pak, kapan rekening muncul? Wah, nggak tahu saya nih, karena rekening itu kan sebetulnya dari sana ya, dari apa teman-teman dinas ya. Jadi kita kurang tahu posisinya apakah sudah diserahkan atau belum, ataupun jika sudah diserahkan bagaimana kevalidannya ya. Kalau misalnya dari banknya tidak valid, maka nanti akan dikembalikan untuk dimintakan perbaikannya dulu. Oke, untuk rekening nanti kita akan bahas di sesi yang lain ya. Mas Iman Budiman nanya apa nih, banyak banget nih. Satu lagi Pak, apakah benar yang kategori A5 itu divalidasi akhir tahun? Enggak juga sih, enggak juga ya, insya Allah enggak ya. Kita usahakan dia lebih cepat dari yang biasanya iya, karena harus menghitung kebutuhan guru. Nah, kebutuhan guru itu kenapa di akhir? Karena kebutuhan guru bisa dihitung kalau semua gurunya sudah di-entry ke dalam sistem. Dan biasanya itu kalau sudah mau akhir-akhir itu sudah nggak ada lagi pengantrian. Makanya kita menghitungnya di akhir apa namanya periode seperti itu. Tapi semoga untuk semester ini kita bisa melakukan lebih cepat ya. Apakah benar? Udah ini ya, sama aja ya. Oke, Mas Iman bisa jawab ya Mas Iman ya, nggak usah nanya lagi Mas Iman. Oke, kemudian kalau masalah info GTK tidak bisa password tidak aktif, coba teman-teman bisa hubungi ke admin Dapodik ya, karena kalau di bagian kami memang tidak ada yang berkaitan dengan Dapodik. Jadi kalau di GTK ini kita hanya menjadi pengguna saja ya, pengguna ya, termasuk juga GTK juga mengambil passwordnya itu dari Dapodik. Jadi mungkin bisa menanyakan ke mungkin kakak Datadik atau ke admin Dapodik. Pak, kemarin saya sudah memperbarui SK koordinator P5, tapi kok di PTK? Ya, P5 memang belum kita proses lagi ya. Jadi baru tahap pertama kemarin dan kita belum lagi melakukan penghitungan ulang. Jadi mohon sabarnya ya, Pak. Serdik
PGSD ngajar di TK tapi punya ijazah PAUD, kok tidak valid? Bisa valid tapi harus melakukan forfal ijazahnya dulu, karena kalau tidak melakukan forfal maka ijazah PAUD-nya tidak akan terbaca ya Mas TK Ebenezer ya. Jadi boleh Sedik PGSD mengajar di TK tapi dengan syarat PAUD-nya sudah di-forfal. Karena kalau tidak di-forfal maka tidak akan terbaca. Pastikan sudah di-forfal. Oh, ini bisa jawab tadi ya masalah prakarya. Kemudian oke, sudah jam 5.21 tapi masih banyak yang mau nanya nih. Apakah kita lanjutkan? Ya, kalau saya mah senang aja ya, karena apa? Karena saya juga sedang menunggu berbuka puasa. Coba teman-teman yang sedang berbuka bisa absen ke saya. Lanjut Pak, waduh semangat ya. Oke, lanjut, boleh lanjut. Oke, ini trafiknya juga makin bagus soalnya. Baik, lanjut ya. Baik, baik, saya lanjutkan sampai beduk beduk maghrib ya, kita lanjutkan ya. Siap. Baik, baik. Oke, Nisa, saya pilih yang inilah. Mbak Nisa, izin tanya, saya guru BK SMK, JJM saya 10 JJM dan saya ketua BKK TTLE. Apakah bisa ditambahkan sehingga Nah, Mbak Nisa ini guru BK kok 10 JJM, maksudnya 2 rombel kali ya. Untuk guru BK Mbak Nisa itu di sekolah induk harus minimalnya 3 rombel Mbak Nisa. Jadi 15 jam. Ya, kalau untuk guru BK itu atau guru TIK yang masih menerapkan K13 ya, guru TIK itu juga sama 3 rombel jadi minimal 15 jam. Karena nggak mungkin ngambil 12 jam, ya tidak mungkin muridnya dipecah ya. Jadi harus ambil 3 rombel atau 3 jam. Jadi hati-hati Mbak Nisa, ini bisa nggak valid ya. Kecuali memang Mbak Nisa cuman cuma Mbak Nisa yang mengajar BK di sana. Tapi kalau ada guru lain, ini Mbak Nisa kayaknya bisa jadi nggak valid ya. Nggak bisa. Jadi kalau Mbak Nisa ini 10 jam termasuk 4 itu tidak bisa diselamatkan dengan TTLE Mbak Nisa. Aduh, mohon maaf ya. Jam tambahan pembina ekstra wali kelas dan pembina OSIS tidak muncul. Ya emang belum, kan ini baru dibahas ya. Jadi kita bahas dulu supaya teman-teman tahu cara pengentriannya ya. Setelah itu baru teman-teman perbaiki. Saya kasih waktu sampai ya besok pagi. Besok pagi baru kita proses supaya nanti yang salah ngisinya diperbaikin. Bisa nggak, sempat nggak tuh? Ya sempat nggak sempat ya. Nanti kalau nggak sempat juga ya berarti di proses yang berikutnya, di tahap ketiga ya. Ditunggu sampai besok pagi supaya bisa masuk ke tahap kedua. Oke, selesai berbuka. Selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang di daerah Sulawesi Selatan. Maaf, ada teman tanya sosiologi 26 jam, sardik geografi apa? Gini, untuk P3K ya, itu di sini nggak ada yang nanya ya soal P3K ya. Untuk P3K, jika tidak linear dengan jabatannya, bisa mengajar sesuai dengan serdiknya. Tapi ini nggak disebutkan dia apakah P3K atau bukan. Tapi kalau bukan P3K, dia nggak punya jabatan yang memang sudah ditetapkan ya, maka sosiologi dengan geografi tidak linear teman-teman. Ya. Jadi kalau mau lebih jelasnya bisa dilihat dari Kepmen 449. Oke, saya baca random aja. Fasil dan beda ya. Fasil dan koordinator itu beda ya. Untuk fasil jamnya tidak diperhitungkan karena sudah masuk ke mapel masing-masing. Contoh nih, misalnya nih, saya guru TIK. Ya, guru TK itu kalau menurut struktur kurikulum itu 2 jamnya itu mengajar TIK-nya atau informatika lah ya, informatikanya. 1 jam itu P5-nya. Jadi P5 saya sebagai fasil itu udah dihitung di jam TIK saya ya. Sedangkan koordinator itu tidak langsung yang mengajarkan ke murid ya.
tapi dia hanya sebagai koordinator untuk kelas-kelas tertentu, dan dihitung jamnya dia 2 jam ya per mapelnya, per rombelnya gitu ya. Jadi beda. Jadi kalau fasil itu masuk ke pembelajarannya, kalau koordinator ya untuk pengantriannya betul masuk di pembelajaran, tapi untuk penghitungan jamnya dia masuk ke TTLE untuk koordinatornya. Ya, sekali lagi saya ulangi, untuk fasil itu P5 itu jamnya nggak dihitung karena sudah masuk ke mapel masing-masing gurunya. Oke, kemudian apalagi seni budaya prakarya di SMP apakah linear Pak? Nggak linear sih, cuman kalau misalnya mapelnya memang udah menjadi satu, apa boleh buat kita linearkan ya. Jadi kalau misalnya di Dapodik itu sudah menyatu dan dipilih yang itu, berarti ya linear semua ya, mau seni budaya mau prakarya semua jadi satu di situ ya, bisa linear. Nah, 10 jam apakah bisa? Ya kalau emang cuma 10 jam dan tidak ada guru lain selain yang bersangkutan, maka nanti bisa ya. Cuma nanti tambahkan juga dengan TTLE atau TTO ya. Oke, apalagi yang mau ditanyakan? Data kepegawaian tadi saya sudah jawab. Untuk P3K yang baru mohon kesabarannya karena masih ada yang nyangkut-nyangkut berkaitan dengan NUPTK yang baru diterbitkan ya. Dan juga NIP. Oh, untuk NIP ya. Untuk NIP juga sama tadi ya, ada kasusnya karena ada perbedaan format tanggal ya, tanggal lahir di BKN dengan di kita, sehingga kita perlu cleansing. Jadi mohon kesabarannya. Di tahap kedua insya Allah P3K yang kemarin belum kedetek insya Allah sudah bisa kedetek ya. Oke, saya random saja kecuali yang punya bintang, maka saya akan baca duluan ya. Oke, Mbak, PNS sudah valid tapi norek belum ada di info GTK, apa bisa cair tahap 1? Gimana mau cair kalau noreknya nggak ada? Mau ditransfer kemana coba ya? Jadi ya gimana caranya kita mau transfer, rekeningnya belum ada atau belum valid ya. Jadi saya nggak perlu jawab ya. Tetap harus kita usahakan terus rekening yang belum ada ini, kita tetap koordinasi dengan dinas apakah rekeningnya memang belum diserahkan atau sudah diserahkan cuma mungkin masih dalam verifikasi rekening di bank. Jadi kita pastikan dulu ya, kita usahakan semua cair tahap 1. Cuman kalau memang tidak pun ya masih ada harapan di tahap kedua, 3 dan seterusnya teman-teman ya. Oke, izin bertanya Bapak, saya mengajar PPKN di SMP dengan jumlah jam mengajar 9 ditambah tugas utama kepala lab 12 jam. P5 12, jadinya 4 jam. Oh, gimana ini? PPKN di SMP dengan jumlah jam mengajar 9. Oke, berarti 3 rombel ya, ditambah tugas utama kepala lab 12 jam sama P5. 2 kelas jadinya 4 jam. Oh, dan total semuanya gini ya. Kalau misalnya Bapak ini kan mengajar, Bapak saya. Oh, berarti bapaknya ya. Bapaknya mengajar PPKN. Jadi kalau mengajar di SMP yang cuma 3 rombel berarti termasuk sekolah kecil. Kalau sekolah kecil ya cukup mengajar 3 rombel tadi ya, ditambah cukup dengan tugas utama saja ya. Itu sudah cukup ya. Atau kalau mau menambahkan lagi dengan P5 juga boleh, cuman itu nggak akan dihitung ya karena P5 atau TTLE tidak bisa tabrakan dengan tugas utama ya. Tinggal nanti mubazir nih P5-nya nih karena nggak akan dihitung untuk bapaknya. Mendingan P5-nya kasih ke guru lain ya. Tapi memang kalau untuk guru tunggal ini atau guru sekolah kecil memang mohon maaf agak-agak belakangan karena kita mesti menghitung kebutuhan gurunya dulu, Mbak Thomas nih ya. Semoga nanti bapaknya bisa valid ya. Mohon maaf kalau saya menjelaskannya terlalu cepat ya. Mohon dikoreksi aja, diingetin ya. Yang PPG Daljab sebelum piloting kapan muncul nomor rekeningnya di info. Nah, untuk nomor rekening tadi saya ulangi lagi, nomor rekening itu memang bukan dari kami ya. Untuk yang non PNS bukan tidak perlu ya. Perlu tapi hanya untuk menyatakan aktif atau tidak aktif. Jika memang nomor rekeningnya muncul untuk non PNS tidak perlu dicek sampai
detail namanya, yang penting masih aktif. Kalau memang sudah tidak aktif, maka laporkan. Jika masih aktif, cukup di skip aja ya, karena nanti akan diurus oleh Puslapdik untuk pembayarannya teman-teman. Untuk yang PNS, kalau rekening belum muncul, maka kita tunggu sampai muncul lah ya. Itu kenapa nggak muncul, kita juga belum tahu kenapa nggak muncul. Bisa beberapa kemungkinan ya. Bisa dari dinasnya belum menyerahkan, atau belum selesai verifikasi dari pihak banknya. Seperti itu ya. Oke, sudah jam setengah 6. Apakah masih tetap lanjut atau gimana? Tapi trafiknya makin naik nih. Oke, Mas Pius ya. Ini karena bintang, jadi saya bacanya gampang aja. Kalau teman-teman pengen cepat dibaca sama saya, coba tuh cara dapetin bintangnya seperti apa tuh. Tanya Pak Pius tuh. Tanya lagi Mas, guru tunggal PJOK 12 jam tanpa TTU maupun TTLE bisa valid nggak? Jadi gini ya. Oke, untuk guru tunggal ya, untuk guru tunggal yang tidak 24 jam mungkin valid ya, tapi itu kita harus hitung dulu kebutuhan gurunya ya, kemudian nanti kita lihat ya, kenapa kok dia nggak bisa nambahin jam ya, TTL-nya kenapa nih, oh ternyata memang udah penuh ya, itu masih ada kemungkinan valid, tapi saya belum bisa menjamin sekarang ya, tapi ada harapan ya. Tapi kalau mau langsung valid ya, tanpa ada kemungkinan gitu ya tidak valid ya, tambahkan dengan cukup dengan TTLE saja 6 jam, itu insya Allah ya dia valid ya, 99% valid lah ya. Saya nggak bisa bilang 100% ya, karena itu kepastian yang hanya punya milik ya Tuhan semesta alam. Oke, Gabriel Stafsin, selamat sore. 3 rombel 6 JP PKU tidak valid, ditambah 2 JP lagi P5 total 8 jam. Aduh, kok dikit banget. Kelebihan guru ya, saya tadi ulangi ya, kalau untuk PKWU dan seni budaya memang jamnya sedikit dan tidak ada guru lain ya bisa valid, tapi tambahkan dengan TTLE 6 jam atau ditambahkan dengan TTU yang 12 jam ya, salah satu ya, seni budaya dan prakaryanya ya, artinya boleh 2, prakarya 1, seni budaya 1. Feven Mira Neverina, 15 jam pelajaran tambah 6 jam koordinator P5, 15 jam pelajaran gini, berarti ini masuk ke kategori apa? Kategori A3 kan ya, di atas 12 jam, bener nggak? Kategori A3 itu berarti harus menambahkan bisa ditambahkan dengan TTLE jika tidak kelebihan guru ya. P5 itu adalah TTLE ya, jadi kalau misalnya nggak kelebihan guru bisa dihitung nanti kekurangannya, misalnya gini ya, 15 jam ditambah 6 jam TTLE boleh ya, 21 ditambah 3 jam lagi di non induk itu boleh, atau 15 tambah 6 JP 21 tambah 5 jam boleh, tapi syaratnya adalah yang bersangkutan mengajar tidak pada sekolah yang kelebihan guru ya. Nah, apakah sekolah itu kelebihan atau tidak, itu kita mesti hitung ya, nanti kita akan bahas di materi yang berikutnya. Min, apakah 18 jam tidak valid kalau tidak ada tambahan TTLE karena sebelumnya sudah pernah valid sebelumnya? Oke. Secara regulasi, kita ngomong secara regulasi teman-teman ya. Secara regulasi, nah gini. Saya akan katakan ini kepada Anda semua biar Anda paham. Apa bedanya antara regulasi dengan kebijakan? Regulasi itu adalah sesuatu yang udah pasti menurut aturan, menurut undang-undang, menurut permen, menurut Kepmen, menurut SE. Semua yang produk yang bersifat hukum itu namanya regulasi. Tapi kalau kebijakan itu sesuatu ya, pelaksanaan dari regulasi yang dilaksanakan secara melihat sikon ya. Jadi kadang-kadang kita ketika menerapkan peraturan atau regulasi itu tidak langsung. Kenapa? Karena ada yang namanya proses transisi, ada yang namanya proses pembelajaran. Jadi nggak langsung, misalnya katakan misalnya sekarang diterapkan
Misalnya apa ya? Apa misalnya tentang apa ya? Contohnya ya. Ya bahwa misalnya guru harus minimal 12 jam. Itu aturannya sudah dari tahun 2018 seperti itu. Cuma kita tidak langsung terapkan. Kenapa? Supaya ada masa transisi ya. Karena dulu sebelum ada permen itu nggak ada aturannya. Ya, guru boleh tuh minimal cuma 6 jam, cuma 4 jam itu boleh ya. Tidak ada aturannya. Nah, ketika diregulasikan 12 jam, ini kan juga nggak bisa langsung dilaksanakan karena masih banyak guru-guru yang kekurangan jam di induk. Nah, eh, tahun demi tahun tentu kita akan melihat atau mengevaluasi ya pelaksanaan dari regulasi dan harus semakin semakin sesuai dengan regulasi. Jadi apakah nanti bisa apa enggak? Kalau sekarang saya akan ngomong sesuai regulasi tidak bisa. Ya, kalau saya sekarang ngomong sesuai dengan regulasi tidak bisa. Cuma jika nanti ada kebijakan saya nggak tahu. Ya itu adalah sesuatu yang bisa berubah. Ya, jadi kalau kebijakan itu bisa sesuai dengan sikonnya. Ya, contoh nih yang P3K. Regulasi seorang P3K harus mengajar sesuai dengan jabatan itu regulasi. Ya kan? Tapi kebijakannya mungkin nggak seperti itu karena melihat sikon. Oh ternyata ini masih dalam transisi. Guru-guru masih dalam masa-masa redistribusi, masa-masa penempatan dan sebagainya. Maka tidak kita terapkan. Tapi nanti ketika udah ideal itu akan diterapkan. Ketika semua sudah sesuai ya sudah ideal semua, maka regulasi harus ditetapkan karena itu merupakan produk hukum yang mesti ditaati. Gitu ya, paham ya? Jadi kalau bicara masalah regulasi kebijakan itu memang agak berbeda ya, kadang-kadang melihat waktu sikon dan efeknya gitu ya. Baik ya, semoga paham ya. Jadi jangan ada pertanyaan lagi kenapa sekarang kemarin valid sekarang nggak valid ya, karena yang namanya kebijakan itu bisa berubah tapi yang namanya regulasi itu sudah tetap ya. Semoga kalian semua bisa lebih paham ya, lebih mengerti ya. Oke baik, maka saya seringlah ikut ikut live streaming dengan saya ya, karena saya akan memberikan mungkin materi-materi yang kalian nggak dapatkan di tempat lain. Oke, ya bercanda ya. Baik, untuk P5 2 jam per rombel. Emang P5 itu 2 jam per rombel. Jadi kalau mau dapat 6 jam harus ambil sebagai koordinator ya, bukan sebagai fasilitator. Ah ini nih, saya senang kalau ada yang biru-biru seperti ini ya. R Sensei, terima kasih Mas Sensei. Pak ada jam ajar PJOK 15 jam plus P5 4 jam. Gimana nih? Ada jam ajar PJOK 15 jam, P5-nya 4 jam. 6 jam di sekolah lain. Kenapa jam P5-nya tidak terbaca? Mohon bantuannya Pak, apakah tetap bisa valid? Nah, ya kalau yang P5 yang kemarin kita olah itu baru untuk P5 yang untuk A2 ya, untuk yang jamnya 18 jam ditambah P5. Karena ini P5-nya dia untuk guru yang masuk A3 ya, golongan A3 itu P5-nya ini berarti harus kita tulis kebutuhan gurunya. Kalau tidak kelebihan guru maka akan diakui. Jadi sabar ya, kita menghitung kebutuhan gurunya dulu ya untuk kategori ya. Untuk guru-guru yang ada di A3 kita harus menghitung dulu kebutuhannya. Gitu ya teman-teman ya, paham nggak? Baik teman-teman sekalian, sudah jam 5.39. Apakah sudah cukup? Pak ini ada P3K SK-nya teknik kendaraan ringan, sertifikasinya teknik mesin JJM TKR-nya 14 jam. Aduh panjang banget nih. Ya gini, untuk SMK ya Bapak Pak Alexander, untuk SMK tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk SMK kita kesulitan dalam pengantrian, jadi mohon kesabarannya karena masih dalam proses penginputan referensi yang banyak banget nih ya SMK. Jadi mohon kesabarannya, kita sedang melakukan inventarisir mana-mana yang belum masuk ya. Patokan kita adalah Capman 449. Bapak cari aja di Capman. Kalau memang di Capman-nya valid, pasti akan valid Pak. Cuma tinggal masalah waktu saja. Oke, baik. Tadi pagi saya konsultasi dengan siapa nih? Bagian Simtun Distik, katanya guru seni budaya dan guru semangat tidak akan valid kalau dibagi seni budaya 2 jam karena kebutuhannya gurunya dihitung satu. Oke.
kembali saya katakan bahwa regulasinya seperti itu. Iya betul, itu regulasinya karena prakarya dan seni budaya itu merupakan mapel pilihan. Jadi itu adalah regulasinya. Tapi kebijakannya bisa berubah ya, bisa berubah. Ya, nanti kita lihat untuk semester ini apakah akan dihitung masing-masing atau tidak. Tapi regulasinya seperti itu, ya nggak salah. Distik ngomong gitu nggak salah karena itu regulasi ya. Masalah kebijakan itu nanti bisa kita lihat pertimbangannya adalah karena masih banyak sekolah-sekolah yang belum siap untuk apa namanya ini dijadikan sebagai pilihan. Itu bisa menjadi pertimbangan untuk kebijakannya ya. Ya doakan saja kalau kebijakan itu nanti diputuskan oleh pimpinan ya, bukan dengan apa regulasi yang ada. Gitu ya, ngerti ya? Guru tunggal 8 jam linear dan tugas tambahan guru piket apakah bisa valid? Guru tunggal 8 jam, 9 jam ya harus 6 jam detailnya ya. Kalau cuma guru piket cuma 1 jam dong. Ya, rugi dong ya 1 jam. Ya harus 6 jam supaya bisa valid. Kalau misalnya nggak dapat berarti kelebihan guru. Karena ada guru-guru lain yang mengambil TTL itu ya, mungkin di mapelnya nggak kelebihan tapi di di mapel lainnya berarti banyak guru juga kekurangan jam kan. Nah cuma sekali lagi itu saya bicara masalah regulasi apakah nanti akan valid. Kalau regulasi enggak ya, tapi kalau kebijakan, kalau guru tunggal saya nggak bisa ngomong ya, mungkin 50-50 bisa valid bisa enggak, itu tergantung dari nanti kebijakan dari ya pimpinan kita lah. Oke, bukan guru tunggal minimal mesti 12 jam. Bukan guru tunggal minimal harus 12 jam ya. Sekali lagi bukan guru tunggal minimal 12 jam. Jam ini 20 jam dapat TTU kapus. Kenapa belum valid Pak? Padahal sudah perbarui SK. Wah, saya nggak bisa melacak ya kalau nggak mengasih ini. Coba nanti bisa kirimkan NUPTK-nya di di chat ya. Oke, baik teman-teman sekalian, sudah jam 5.43, mungkin juga teman-teman ingin berbuka puasa juga ya. Jadi saya akhiri saja, mohon maaf ya. Ini rasanya masih banyak yang pengen nanya nih, dan ini trafiknya naik terus nih. Saya sangat senang dengan antusias dari teman-teman ya mendengarkan apa yang saya sampaikan. Tapi mohon maaf karena memang waktu kita terbatas dan saya juga mesti menyiapkan diri untuk berbuka puasa. Mohon maaf saya tidak bisa menjawab lagi. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian mengikuti acara ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pencerahan, dan perlu saya disclaimer bahwa ini merupakan channel pribadi ya, walaupun saya bekerja di kementerian ya, di Kemdikbud ya, cuman ini adalah channel pribadi, jadi saya tidak mewakili instansi ya. Jadi jika ada yang salah itu adalah kesalahan saya pribadi, jangan menyalahkan instansi ya. Jadi kesalahan pribadi yang mungkin juga bisa salah dan mungkin juga bisa berubah ya, karena namanya kebijakan tadi bisa saja berubah ya. Dan tapi kalau misalnya ada suatu kesalahan atau perubahan, saya akan berikan konfirmasinya ya, seperti kasus kemarin, seperti kasus rekening ya, yang mungkin saya sedikit salah karena saya katakan bahwa tidak ada perbedaan antara rekening dengan titik dan dengan tidak titik. Ternyata menurut bank itu ada suatu perbedaan yang sangat signifikan. Jadi saya koreksi ya, bahwa untuk nama di bank itu harus sama dengan nama yang ada di info GTK. Saya langsung koreksi, dan itu memang kesalahan yang terjadi karena memang informasi yang saya dapatkan juga seperti itu ya, tidak pasti ya. Malum kita mengurus tentang rekening ini juga baru ya, mungkin baru setelah sekian lama kita tidak mengurus masalah rekening, kemudian sekarang kita harus mengurus masalah rekening juga. Jadi ya mungkin ada sedikit
agak sedikit kagok gitu ya. Jadi kita harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa dan selamat sampai jumpa lagi di next live streaming ya, dan juga pantau terus channel WhatsApp saya. Dan bagi yang belum subscribe, mohon subscribe ya teman-teman sekalian. Ini sangat 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 bermanfaat buat saya ya. Sangat mensupport saya. Dan terima kasih atas dukungannya semua. Semoga kalian semua paham dan salam validasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.